Pandangan foto tiga pelaku tidak ditampilkan wajah, hanya ciri-ciri fisiknya. Tentu Mbak Priska sudah melihat kan Mbak, ini ada apa sebetulnya Mbak? Gini ya Mas, kita juga tanda tanya, kenapa harus disembunyikan? Gitu Kenapa? loh. Padahal kan kita sudah tahu tuh Mas, itu kasus dari tahun 2016. Dan sekarang itu kasus dinaikkan lagi di tahun 2024. Itu udah 8 tahun ya Mas ya. Dari pandangan Mbak, menurut Mbak pihak berwajib tahu nggak sih Mbak foto-foto yang DPO ini sih Mbak? Kenapa nggak diletakkan? Gini gitu? Mas, nggak mungkin pihak berwajib nggak tahu. Dari pandangan Mbak seperti itu? Iya. Mbak yakin pihak berwajib tahu? Saya yakin pihak berwajib itu tahu Mas, karena mereka sudah mengantonginya itu dari 8 orang yang sudah tertangkap. Oh, jadi mereka tahan ya kan 8 orang yang sebelumnya menjadi saksi kemudian jadi tersangka pelaku dan lain-lainnya ya kan. Benar, Mas. Kemudian diinterogasi lah ya, mereka punya media sosial, tentu ada foto kebersamaan Egy dan mereka. Iya. Tidak mungkin nggak ada dan 2 kan, orang Mas? lagi ya, jadi 3 orang itu pasti ada fotonya ya Mbak. Pasti ada fotonya. Ada apa sebetulnya nih Mbak? Mas, ini sebelumnya saya minta maaf nih untuk para netizen. Ini pandangan saya ya. Yang aku rasa di sini Mas, kayak ada unsur untuk menyembunyikan. Mas. Menyembunyikan ya. Benar. Ada maksud lain dan kita minta untuk terbuka lah ya Mbak ya. Bener Mas. Ya, jadi kita bisa berpositif thinking nih atas apa yang dilakukan sama pihak kepolisian ya untuk mengungkap kejadian ini gitu ya. Iya, Mas. Oke. Mbak, selanjutnya Mbak, pesan orang tua Eki sebut jangan memperkeruh suasana dan buat hati kami sakit lagi. Katanya sedang diproses lagi nih dari 2016 sampai sekarang ini masih tetap dilanjutkan ternyata prosesnya. Ini dari Mbak kayak mana? Maaf Mas sebelumnya. Sudah 8 tahun loh kasus ini berjalan. Iya, dan 3 pelaku itu juga belum tertangkap. 3 pelaku itu juga belum tertangkap. Ada apa gitu? Ada apa? Sementara Bapak almarhum si Eki itu juga anggota gitu. Mas, termasuk anggota. Oke. Jadi apakah yang dilakukan netizen ini sudah benar atau harus ikut bapaknya Eki? Stop dong bahas-bahas ini. Gini Mas, ini menurut saya ya Mas ya. Yang dilakukan netizen ini sudah benar. Sudah benar ya? Iya Mas, kita kan mau mengungkap nih Mas. Kasus dari tahun 2018 sampai sekarang juga belum ketemu yang 3 pelaku tadi Mas. Kemana dan ada apa gitu? Benar, ada apa? Sementara sama-sama salah satunya itu orang tuanya anggota Mas. Dan yang pelaku juga katanya anggota. Benar, gitu. yang pelaku juga katanya anggota. Ada apa dengan semua ini? Gitu, ya, jadi kalau menurut Mbak menyampingkan perasaan dari orang tua nih korban. Gini Mas, kita juga mendengarkan nih Mas. Cuman ya mohon maaf, menghormati juga dan mohon maaf juga Mas sebelumnya. Kita netizen udah terlanjur basah. Benar Mas, sudah terlanjur. Ingin mengungkap 3 pelaku itu sampai ketemu, sampai diadili ya. Sampai diadili, benar. Mbak. Selanjutnya Mbak, benarkah Linda adalah saksi kunci dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina? Dari pandangan Mbak itu. Ini dari pandangan saya ya Mas. Kalau dari pandangan saya kayaknya benar Mas. Itu saksi kunci. Kemana rupanya Linda sekarang Mbak? Kok katanya udah nggak di kampung itu? Gini Mas, ini yang saya dengar ya Mas. Katanya dia pergi dari kampung itu ke pulau lain. Dengan alasan? Dengan alasan kena ada ancaman tersendiri. Ancaman. Ya kalau dulu zamannya nggak ada TikTok dan media sosial. Benar Mas, benar. Dari Facebook. Dia ancaman itu dapatnya dari Facebook. Benar. Tentunya kalau itu benar pasti ada historinya, ada buktinya ya. Yaitu Mas. Facebooknya tadi ada riwayat chattingannya ya Mbak ya. Benar. Oke, tapi jadi kemana sekarang itu Mas semua? Kalau saat ini udah viral lagi, banyak pihak-pihak yang berkuasa yang mau membantu gitu. Benar. Apakah lebih baik Linda ini memunculkan Mbak dirinya gitu, nggak usah lagi bersembunyi gitu? Ini Mas, Mas, si Linda kan awalnya karena ancaman tuh Mas, makanya dia bersembunyi. Iya. Sekarang kan ada pihak yang mau membantu. Kenapa dia harus sembunyi? Ayolah muncul. Dari pandangan Mbak, Linda ini harus gimana? Harus muncul Mas. Harus muncul, oke. Mbak, selanjutnya beredar pernyataan Linda sebut ia datang ke pemakaman Vina, namun ia kesurupan, dibawa pulang sama pihak keluarga. Sampai 3 hari berturut-turut dia kemasukan. Apakah ada kesurupan yang seperti itu? Gini Mas, gitu. Sebelumnya saya sudah bilang tidak ada manusia yang kesurupan, melainkan mungkin itu salah satunya biar supaya dia itu nggak dapat perhatian juga, dapat perhatian gitu, terbebani dengan permasalahan itu ya Mbak ya. Benar.
Kalau psikolog bilang ada gangguan ini di mentalnya gitu. Benar, Mas. Oke. Kalau menurut Mbak berarti kesurupan selama 3 hari berturut-turut itu adalah untuk menutupin rasa bersalahnya. Rasa bersalah dan rasa takut rasa mungkin, kehilangan Mas. juga. Ya kita nggak bisa menafsirkan, tapi kita hanya bisa menerawang-rawang nih apa yang terjadi sama Linda. Kenapa netizen bilang kenapa nggak datang? Datang, cuman dia mengalami gangguan seperti itu. Benar. Ya itulah. Mungkin ada perubahan nih dari pribadi dia. Mungkin saat ini di 2024 Mbak udah nggak sering kesurupan lagi Mbak ya. Bisa jadi kita doakan seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak, apakah munculnya Hotman Paris akan membantu terungkapnya 3 pelaku yang habisi Vina dan Egi? Tinggal 3 lagi Mbak, 8 udah masuk nih Mbak, katanya seumur hidup. 3 lagi nih, munculnya sosok Hotman Paris, apakah akan? Mas, di video sebelumnya saya sudah bilang, ini kasus besar. Di tahun 2024 ini kalau ini nggak terpecahkan itu sulit Mas di tahun akan datang nanti 2025. Benar. Berarti harus kelar di tahun 2024 ini. Iya benar. Harus ada minimal 1 atau 2 pelaku yang ditemukan kemudian diadili ya. Benar Mas. Karena memang polisi telah memberikan suatu pernyataan DPO, 3 orang DPO. Jadi memang betul 3 orang ini tersangka yang kabur. Benar, dan Mas. belum ditemukan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Hotman Paris ini bisa membawa angin segar terhadap 3 pelaku yang masih lari ini Mbak. Harus bertanggung jawab dong ya Mbak ya. Harus lah Mas, karena kan dia sudah membunuh gitu kok. Menghilangkan nyawa orang. Mbak, dari pandangan Mbak 2024 ini mereka selesai apa Kak? Yang saya lihat sekarang ya Mas, ada titik terang. Ada titik terang. Oke, demikian saja Mbak. Oke, selanjutnya Mbak, pandangan munculnya foto dekat antara Vina dan Egi di tahun 2018. Saya ulangin aja Mbak. Pandangan munculnya foto dekat antara Vina dan Egi di tahun 2018, 2 tahun setelah kejadian. Benar. Ini viral Mbak di media sosial. Apakah itu Egi atau siapa, tapi netizen mengarahkan itu Egi dekat berfoto sama dengan si Linda. Kok bisa itu Mbak terjadi 2 tahun setelah kejadian tragedi itu Mbak? Foto yang berdua ya Mas. Saya sempat lihat itu sih, foto yang berdua itu. Gini Mas, di tahun 2018 berarti setelah kejadian si Vina meninggal gitu, sama Egi. Sama Egi. Dan si Linda foto berdua sama si Egi. Ada apa ini Mas sebenarnya gitu kan? Itu tadi Mas, apakah mungkin si Linda ini tidak mengetahui terjadinya semua di situ dari si Egi Mas? Ya kalau dari pandangan ada yang bilang ini ada cinta-cintaan, cinta segitiga. Kemudian ada yang bilang si Vina sudah nggak ada, maka Linda mendekati si Egi dan mendapatkanlah cintanya tadi, gitu. Mas. Jadi termasuk cinta segitiga ini kalau termasuk cinta segitiga gitu. Kalau menurut Mbak, foto itu memang betulan si pelaku dengan si Linda atau bukan sih? Yang saya lihat benar sih Mas. Benar ya? Iya, itu wajahnya si Egi dengan si Linda. Berarti kalau kita sekarang ini minta penjelasan, minta keterangan si Linda untuk mengungkap kemana sosok-sosok dulu yang pernah dekat sama Linda gitu ya, benar. Sebagai pelaku utamanya kemarin gitu ya, si Egi ini. Itu bisa sebetulnya Mbak ya? Bisa Mas. Dan Linda harus kerjasama. Harus kerjasama. Oke. Selanjutnya Mbak, apakah ada hubungan cinta segitiga antara Egi, Vina dan Linda? Nah, ini cinta segitiga ini. Cinta segitiga ya Mas. Ini berat ini sebetulnya Mbak. Gini Mas, mungkin ada. Mungkin ada ya? Iya, cuman yang saya lihat nih Mas, di pandangan saya ya, yang saya lihat itu kayak si Egi nih lebih tertarik dengan si Vina. Minta mak comblangin mungkin ya? Enggak? Bisa seperti itu Bisa Mas. seperti itu ya. Tapi si Linda ini sudah termasuk cintalah kalau dibilang gitu kan. Tapi si Egi ini tidak cinta dengan Linda. Dia lebih tertariknya sama si Vina gitu. Kita juga nggak tahu Mas. Vinanya malah nggak srek sama si Linda. Si Egi. Sama si Egi. Gitu. Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mungkin diredahkan sosok pribadi Egi tadi kan. Benar Mas. Oke, dengan cara diludahi dan lain-lainnya Mbak ya. Jadi kalau benar dari pandangan Mbak ada cinta segitiga, bisa saja ya Mbak ya, bisa saja terjadi.
Dan Linda di sini adalah orang yang mungkin berpengaruh besar, Mbak, kalau emang ada cinta segitiga, Mbak, yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang kan. Benar, gitu. Mas. Makanya di sini Linda keluarlah untuk Linda keluar. Linda keluar, mohon dijelaskan kalau ada bukti-bukti yang mungkin terekam di media sosial, ada Facebook, ada chattingan Iya, dan lain-lain, benar. itu bisa diungkapkan gitu. Oke, Mbak, terakhir Mbak ini pesulap merah komentari film Vina sebelum 7 hari, sebut ada trik double soal kesurupan. Pesulap merah nggak secara spesifik bilang film bioskop Vina, Mbak. Cuman yang tersirat yang viral ini kan itu ya. Makanya dia bilang kok double gitu, menggunakan marketing kesurupan gitu. Mas, menurut Mbak gimana? Gini, di video lalu saya sudah bilang, Mas, kesurupan itu tidak ada. Gitu loh, Mas. Jadi kalau dibilang pesulap merah adanya masuk ke bioskop gitu, dia screenshot tuh chattingan, ada orang yang di setting, yang dibayar untuk film horor di depan bioskop atau di dalam bioskop, kamu kesurupan ya, biar membuat ratingnya menjadi naik, orang penasaran biar ke bioskop. Itu gimana, Mbak? Gini, Mas, mungkin kalau yang dalam bioskop tuh terbawa suasana. Tapi ada yang chattingan seperti itu yang ngirim ke pesulap merah, memang dibayar mereka untuk kemasukan. Membuat heboh di bioskop itu, kemudian viral tadi ya, Mas ya. Cuman gini, Mas, ada juga mungkin yang dibayar, dan salah satunya ada juga mungkin kebawa, atau kita bisa bilang jin korinnya itu tadi, Mas. Cuman kalau dia bilang kerasukan tuh nggak ada sih, Mas. Kerasukan nggak ada ya. Jadi kalau menurut Mbak, pernyataan pesulap merah ini gimana untuk film yang lagi viral ini? Ada bumbu-bumbu dobol di situ, kesurupan gitu. Mas, namanya juga udah film. Apapun ceritanya pasti ada bumbu-bumbu yang berlebihan di situ gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi menurut Mbak, film yang lagi viral ini pasti ada bumbunya ya? Pasti itu, Mas. Pasti ada bumbunya, dan pesulap merah berhak dong ya untuk memberikan pendapatnya. Namanya gitu dia berkomentar ya, Mas. Oke. Tapi di balik bumbu-bumbu dobolnya itu ya untuk pesulap merah kan, ini kita kan mau mengungkap, kita bukan komentarin film Vina 7 hari, iya. tapi kita mengomentari kejadian nyatanya, dan kita berharap menemukanlah 3 sosok yang saat ini kabur buron ya, Mbak ya. Ya kita berharap gitu sih, Mas ya. Mungkin pesulap merah bisa bantu, Mbak. Bisa mungkin. Iya, ya, mengungkapkan ini kan karena fakta nih, nggak usah misterinya yang diambil. Faktanya kemana 3 orang ini, sementara 8 orang sudah dijadikan tersangka. Nah, ini mungkin bisa diungkap sama pesulap merah nih. Sekali-sekali dong ungkap yang kayak gini, kriminal gitu. Nggak usah gaibnya ya, Mas. Gitu. Yang kriminalnya dong gitu, Kak. Oke, mungkin sampai sini aja gitu ya, Mbak ya. Oke, Mas.